Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Terima kasih Mimin ucapkan bagi yang sudah memberikan dukungan via Saweria dan Super Thanks-nya. Semoga Mimin tetap semangat untuk terus update Martial God Asura. Episode 6196, Kura-kura di dalam guci. Saat Chu Feng berbicara, dia membentuk formula ajaib, dan beberapa monyet formasi yang tingginya ratusan meter muncul dari tanah. Monyet formasi ini tanpa hidup, tanpa cahaya formasi, seperti monyet sungguhan. Namun kelihatannya aneh, dengan mulut lancip, pipi monyet, gigi besar, dan berpenampilan kejam. Yang terpenting monyet ini memiliki bokong yang besar. Usaha yang tidak berguna. Shahun Haotian menggelengkan kepalanya. Menurutnya, serangan Chu Feng tidak akan menyakitinya sama sekali. Entah itu pedang penghalang atau monyet saat ini, tidak ada perbedaan di matanya. Chu Feng terdiam, dan formula ajaibnya berubah lagi. Monyet-monyet itu berbalik dan mengarahkan pantat mereka ke Shahun Haotian. Monyet-monyet itu sebenarnya buang air besar di Shahun Haotian. Meski tingginya hanya 100 meter, bagi Shahun Haotian dengan bentuk tubuh normal, benda kotor yang terbang ke arahnya sangatlah besar. Ini. Wanita pembunuh itu terdiam beberapa saat. Jadi begitu. Wanita berbaju putih itu tersenyum tipis, seolah dia melihat sesuatu. Adapun Shahun Haotian, wajahnya berubah menjadi hijau. Dia tidak tinggal diam dan menggunakan kekuatan darahnya untuk melawan. Pada saat yang sama, dia melepaskan kekuatan garis keturunannya untuk menyerang monyet-monyet tersebut dengan harapan dapat menghancurkan monyet-monyet tersebut. Namun para monyet sudah bersiap. Beberapa dari mereka terus menyerang Shahun Haotian, sementara sebagian lainnya menyemprotkan kotoran ke kekuatan garis keturunan yang menyerang. Namun kekuatan garis keturunan yang menyerang juga memilih untuk menghindarinya, tidak berani bersentuhan dengan hal-hal kotor. Pada saat ini, serangan dan pertahanan beralih lagi, dan Shahun Haotianlah yang terus menghindar. Saya mengerti. Chu Feng memahami ketidaktahuan Shahun Haotian tentang seni formasi dan sifat arogannya. Shahun Haotian tidak akan pernah membiarkan kekuatan garis keturunannya bersentuhan dengan hal-hal kotor seperti itu. Tetapi apa gunanya metode tercela seperti itu? Kata wanita pembunuh itu. Kotor? Wanita berpakaian putih tampak sedikit tidak senang. Kekuatan tempur Chu Feng lebih lemah dibandingkan Shahun Haotian, jadi tidak ada peluang untuk menang dalam pertarungan normal. Tidak ada peluang menang dengan kartu cemerlang. Jika ingin menang, Anda tidak bisa memainkan kartu Anda sesuai akal sehat. Kamu menyebut ini kotor? Wanita pembunuh itu menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah dan segera berlutut dan berkata, "Tuan, saya tidak bermaksud demikian. Hanya saja bawahanku sudah mendengar tentang kekuatan Shahun Haotian. Dia bukan hanya jenius terkuat di klan Pasir Jiwa, tapi juga salah satu jenius terkuat di dunia Asura saat ini." Meskipun Chu Feng untuk sementara dapat menyingkirkan kejaran Shahun Haotian, tindakan ini terlalu menghina. Jika itu benar-benar membuat marah Shahun Haotian, Chu Feng tidak akan memiliki peluang. Wanita berpakaian putih mengulurkan tangan dan membantu wanita pembunuh itu berdiri. Meskipun Chu Feng masih muda, dia telah mengalami banyak pertempuran dan berhubungan dengan berbagai macam orang. Dia tahu betul apa konsekuensi dari perbuatannya. Teruslah menonton. Mendengar perkataan wanita berpakaian putih itu, wanita pembunuh itu juga sangat penasaran bagaimana Chu Feng akan menang. Dia sekarang telah kehilangan kekuatan untuk mengendalikan lautan pembunuhan abadi, dan dia tidak memahami dunia tempat Chu Feng berada. Sekarang dia hanya bisa melihat dengan matanya, tetapi formasi Chu Feng tidak terlihat.
Tanpa kemampuan untuk merasakan, dia tidak bisa melihat rencana Chu Feng selanjutnya. Bagaimanapun, bagi praktisi bela diri, kekuatan tempur sangatlah penting. Tapi dia percaya pada wanita berpakaian putih itu. Wanita berpakaian putih itu jelas merasa bahwa Chu Feng punya peluang. Dan dia juga ingin melihat di mana letak peluang Chu Feng. Di bawah serangan Chu Feng, Xiahun Haotian mundur terus-menerus dan dipaksa menghindar ke segala arah oleh Chu Feng, menunjukkan rasa malunya. Kekuatan formasi Chu Feng tidak lemah, dan Xiahun Haotian tidak bisa menghentikan hal kotor itu hanya dengan paksaannya. Jika ingin memblokirnya, Anda harus menggunakan senjata atau kekuatan darah. Tapi seperti yang dikatakan wanita pembunuh itu, dia sangat bangga karena dia tidak ingin senjatanya dan kekuatan darahnya terkontaminasi oleh benda kotor ini, jadi dia hanya bisa menghindar. Tetapi ketika dia menghindar lagi dan tepat setelah dia mendarat, debu di sekelilingnya berterbangan dan ribuan monyet formasi keluar dan segera mengarahkan pantat mereka ke arahnya dan melancarkan serangan. Monyet-monyet mengelilinginya dan tidak ada jalan keluar. Kali ini, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan darahnya untuk melawan hal-hal kotor. Melihat benda berbau sangat busuk yang menempel di darah bangsawannya, Xiahun Haotian tiba-tiba terlihat garang. "Aku akan mencabik-cabikmu." Raungan yang sangat keras bergema. Pada saat ini, dia seperti gunung berapi yang meletus. Kekuatan darahnya menyembur terus-menerus, membubung langsung ke langit, tetapi dengan cepat menyebar ke ketinggian. Namun dalam sekejap, langit tertutup oleh kekuatan darah berupa api hitam. Melihat situasi ini, Chu Feng dengan cepat berbalik dan dengan cepat terbang ke kejauhan. Chu Feng memahami maksud Xiahun Haotian. Xiahun Haotian ingin menggunakan kekuatan garis keturunannya yang agung untuk menutup seluruh dunia. Selama Chu Feng terjebak di dalamnya, Chu Feng tidak punya tempat untuk melarikan diri. Xiahun Haotian meremas formula ajaib dan mengertakkan giginya. Pembuluh darah di tubuh dan wajahnya terlihat sangat jelas. Dalam hal ini, kekuatan garis keturunan tidak hanya menyebar dengan momentum yang menelan dunia, tetapi bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Namun, ketika kekuatan darah terus meningkat, kecepatan Chu Feng mulai melambat secara bertahap. Meski sangat kecil, namun tetap membuat jarak keduanya semakin memendek. Ini juga memberi harapan pada Xiahun Haotian, dan dia mulai menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyebarkan kekuatan darahnya kemana-mana. Postur itu tidak sabar untuk menutupi seluruh dunia luar angkasa. Dalam hal ini, lubang hidung dan telinga Xiahun Haotian mulai berlumuran darah. Terlihat bahwa melepaskan kekuatan darah dengan cara yang gila-gilaan memiliki harga tertentu baginya. Tapi dia tidak terlalu peduli. Dia benar-benar kesal dengan serangan menghina Chu Feng. Hari ini, Chu Feng harus dibunuh berapapun biayanya. Chu Feng berlari cepat, lalu dia akan menutup seluruh dunia, meninggalkan Chu Feng tanpa tempat untuk melarikan diri. Dan Xiahun Haotian juga yakin akan hal ini. Menurutnya, Chu Feng hanya membuang-buang waktu, dan Chu Feng pasti akan mati hari ini. Meskipun Xiahun Haotian telah berdiri di tempat yang sama, dia sudah sangat jauh dari Chu Feng. Tapi kemanapun kekuatan darah pergi, dia bisa merasakan segalanya. Api hitam agung di belakang Chu Feng mulai mengepul, dan wajah besar Xiahun Haotian muncul samar-samar, dan dia bahkan bisa berbicara. Tidak peduli seberapa luas dunia ini, cepat atau lambat dunia ini akan dihalangi olehku. Kamu sudah menjadi kura-kura di dalam guci yang tidak punya tempat untuk melarikan diri. Suara Xiahun Haotian sekeras guntur, dan ditambah dengan wajah api hitam besar, itu seperti iblis yang berbicara dengan Chu Feng.
Tapi Chu Feng tidak panik sama sekali, tapi berkata dengan sinis, menggonggong karena ketidakmampuan. 3 kata ini tentu kembali menyengat Shahun Haotian. Pengejaran Shahun Haotian menjadi semakin gila. Tidak hanya hidung dan telinganya, tetapi matanya juga mulai berdarah. Bahkan saat dia mengertakkan gigi, darah terus muncrat dari mulutnya. Sikap acuh tak acuh yang awalnya hilang sama sekali, digantikan oleh kegilaan dan keganasan. Di bawah pengejaran gila seperti itu, Chu Feng akhirnya dikalahkan oleh kekuatan darah di atas kekosongan. Tetapi kekuatan darah tidak segera turun dan terus menempuh jarak. Shahun Haotian tidak ingin memberi kesempatan pada Chu Feng. Dia ingin memastikan bahwa Chu Feng terjebak dalam kendalinya. Baru setelah dia melampaui Chu Feng, kekuatan darah dari langit mengalir turun, benar-benar menghancurkan jalan Chu Feng. Selain itu, tidak hanya memblokir jalan di depan Chu Feng, tetapi juga memblokir sebagian besar dunia. Chu Feng secara alami tersegel di dalamnya. Pada saat ini, wajah garang Shahun Haotian akhirnya menunjukkan sedikit rasa bangga. Lari, terus lari. Aku hanya bilang kamu adalah kura-kura di dalam guci. Ayo, terus lari. Coba kulihat, kemana kamu melarikan diri sekarang? Kata-kata Shahun Haotian penuh makna, dan dia melampiaskan semua keluhan dan amarahnya saat ini. Wanita pembunuh itu juga menatap Chu Feng dengan saksama. Dia pun setuju dengan perkataan Shahun Haotian sekarang. Apa yang harus dilakukan Chu Feng ketika kekuatan tempurnya lebih rendah dari lawannya dan dia terjebak olehnya? Namun, pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbalik dan menekan formula ajaib pada saat yang bersamaan. Ia mulai terbang menuju arah Shahun Haotian dengan kecepatan yang sangat cepat, dan kecepatan ini beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Chu Feng akhirnya menunjukkan kekuatan gaibnya. Tapi dia melakukan lebih dari sekedar melakukan tindakan magis. Cahaya di sekelilingnya terus berkedip, yang merupakan kekuatan teleportasi. Ternyata Chu Feng telah mengerahkan beberapa formasi teleportasi di sepanjang jalan. Dengan berkah dari formasi teleportasi dan gerakan ilahi, kecepatan Chu Feng saat ini sebanding dengan kecepatan di terowongan teleportasi kuno. Ini sangat cepat. Tuan, saya mengerti. Chu Feng telah melihat melalui kekuatan garis keturunan klan jiwa pasir bahwa jika dilepaskan terlalu banyak, kekuatan tempurnya akan melemah. Dia sengaja membuat marah Shahun Haotian, sehingga untuk menangkapnya, Shahun Haotian terpaksa melepaskan kekuatan garis keturunannya dalam jumlah besar, sehingga mengurangi kekuatan tempur Shahun Haotian. Dia kemudian menggunakan susunan teleportasi untuk kembali ke Shahun Haotian. Sebelum Shahun sempat menarik semua kekuatan garis keturunannya ke dalam tubuhnya, dia memanfaatkan fakta bahwa kekuatan tempur Shahun Haotian lemah dan melancarkan serangan di Shahun Haotian. Pukulan fatal. Wanita pembunuh itu tiba-tiba sadar. Wanita dengan rok putih terdiam. Dibandingkan dengan wanita pembunuh itu, dia sudah mengetahui niat Chu Feng. Penuh kebencian. Shahun Haotian akhirnya menyadari ada yang tidak beres. Dia buru-buru mengambil kembali kekuatan garis keturunannya, tetapi kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Chu Feng saat ini. Perbedaannya terlalu besar. Segera, Chu Feng muncul di hadapan Shahun Haotian. Pada saat yang sama, dalam kehampaan yang lebih tinggi dari kekuatan darah, awan petir besar muncul. Di awan guntur, setiap petir mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Shahun Haotian juga menyadari bahwa ini adalah metode yang akan digunakan Chu Feng padanya. Alhasil, Shahun Haotian melepaskan seluruh sisa kekuatan darah di tubuhnya dan membungkus dirinya selapis demi selapis. Bermain trik? Tidak ada gunanya.
Dengan kekuatan bertarungmu, meskipun saya tidak memiliki semua darah, itu sudah cukup untuk memblokir seranganmu. Inilah perbedaan kekuatan tempur. Mungkin terbungkus erat oleh kekuatan garis keturunannya, Xiahun Haotian sekali lagi begitu percaya diri sehingga dia benar-benar mengejek Chu Feng. Chu Feng tidak menjawab, tetapi membisikkan 4 kata, alam kekosongan perkasa ilahi. Saat berikutnya, sepasang mata emas muncul dari kehampaan, dan bahkan kekuatan darah pun tidak dapat menghentikannya. Ekspresi Xiahun Haotian berubah drastis lagi. Dia merasa kekuatan darahnya sangat ditekan. Dan pada saat ini, petir yang tak terhitung jumlahnya jatuh satu demi satu. Kekuatan garis keturunan yang sebelumnya tidak bisa dihancurkan langsung ditembus oleh guntur dan menghantam Xiahun Haotian satu demi satu. Bagaimanapun juga, ini bukanlah nafas naga terlarang dewa. Tapi ada 3 tingkat larangan ilahi dan hukuman guntur akan datang. Selain itu, Chu Feng mengumpulkan semua guntur yang berasal dari hukuman guntur di tempat yang sama, meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Hasilnya, dunia diterangi dengan sangat terang oleh guntur, dan area di sekitar Xiahun Haotian tidak lagi dikelilingi oleh kekuatan garis keturunan, tetapi oleh gelombang guntur yang terus turun seperti hujan lebat. Di bawah pemboman ini, hampir semua kekuatan garis keturunan yang menyelimuti Xiahun Haotian hancur. Guntur semakin dekat dan dekat ke tubuhnya, dan sisa kekuatan darah cepat atau lambat akan hilang. Namun, sisa kekuatan garis keturunan menjadi lebih kuat dan tidak hilang. Justru karena itulah Xiahun Haotian masih sombong. Tidak ada gunanya, metodemu tidak berguna. Kamu sama sekali tidak memahami klan jiwa pasirku, apalagi Xiahun Haotianku. Bahkan jika kamu menipuku untuk melepaskan sebagian besar kekuatan garis keturunanmu, sedikit kekuatan garis keturunan yang tersisa akan tetap membuatmu tidak berdaya. Chu Feng tidak menanggapi Xiahun Haotian, tapi berteriak pelan, "Arai dimulai." Tiba-tiba, tepat di bawah Xiahun Haotian, gurun bergolak dan formasi megah muncul. Formasi tersebut bersinar terang, hanya menutupi Xiahun Haotian. Dan formasi besar ini mengandung kekuatan yang mirip dengan alam kekosongan kekuatan ilahi, yang juga melemahkan kekuatan tempur garis keturunan Xiahun Haotian. Saat ini, wajah Xiahun Haotian juga berubah drastis, dan dia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata sarkastik di bibirnya. Dia benar-benar panik. Karena dia bisa merasakan bahwa setelah diselimuti oleh formasi, sisa kekuatan garis keturunannya berkurang drastis lagi. Ada formasi seperti itu? Wanita pembunuh itu juga terkejut. Xiahun Haotian mengira Chu Feng telah berputar-putar di area tertentu sebelumnya, menyiapkan formasi hujan pedang. Sebenarnya itu hanya kedok untuk menghilangkan kecurigaan Xiahun Haotian. Itu diatur oleh Chu Feng dengan santai. Formasi besar yang dapat mengurangi kekuatan tempur ini adalah apa yang telah disiapkan Chu Feng sejak awal. Setelah mendengar apa yang dikatakan wanita berpakaian putih itu, wanita pembunuh itu mengerti sepenuhnya. Bahkan formasi monyet menyebalkan yang diciptakan oleh Chu Feng bukan hanya untuk membuat Xiahun Haotian kesal. Serangan monyet-monyet itu sudah direncanakan sebelumnya. Disengaja untuk memaksa Xiahun Haotian ke puncak formasi besar yang diatur oleh Chu Feng. Chu Feng telah merencanakan segalanya sejak awal. Dan Xiahun Haotian adalah kura-kura di dalam guci. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.